Waktu sholat, bila waktu ayat, waktu sholat tuh Pak Ustadz, sholat hajat tuh kapan? Pagi, petang, siang, malam. Beda sama duha. Duha hanya pagi. Beda sama tahajud. Tahajud hanya malam. Sholat hajat pagi, petang, siang, malam, sore. Boleh. Ayatnya Pak Ustadz, ayat apa saja. Bebas. Dia ada sama sujud tilawah. Sujud tilawah mesti ayat sajadah. Kalau hajat terserah apa saja. Tak ada ayat tertentu. Haramkah suatu doa, suatu door prize diadakan tapi kuponnya dikutip biaya terlebih dahulu dengan tujuan untuk membeli hadiah atau disimpan sebagai dana kas? 100.000 dari ustazah, 100.000 dari santri, 100.000 dari tim media, 100.000, lalu kemudian diadakan lomba, lalu dijadikan hadiah. Yang menang dapat, yang tak menang tak dapat. Itu namanya judi. Bapak-bapak berkumpul 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, lomba mancing. Kolamnya besar. Yang dapat ikan akan dapat duit 10 juta. Ikannya 1 ekor. Kenyang pula. Pas ikan tu nengok cacing, akhirnya tersangkutlah kail tu ke hidung ikan tu. Dapat, bapak tu pun dapat. Yang kalah tak dapat. Duit siapa didapat si bapak tu? Duit orang tu semua lah. Apa namanya itu? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, pajitan ibu, jauhi. Jelas? Apa itu namanya tafaul? Tafaul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafaul. Tasya'um, mengambil nilai negatif. Saya tafaul ini. Saya jadikan nama anak saya namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafaul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafaul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafaul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafaul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam untuk minum, beli susu kotak, susu kambing. Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali. Maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Hanafi. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah apa tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. 2. Siapa yang dimaksud dengan wali hakim?
Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim adalah sultan. Ada perempuan mu'allaf masuk Islam, ayahnya tak Islam, abangnya tak Islam, pamannya tak Islam. Siapa walinya? Walinya adalah Sultan Syarif Qasim. Fasultan, Sultan Syarif Qasim, waliyun man la waliyalaha. Jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sultan Syarif Qasim menikahkan dia. Tapi kita sekarang tinggal di negara Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, semua sultan-sultan Melayu menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno disebut sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Dia adalah ulil amri. Waktu gonjang-ganjing dulu zaman Belanda, dia ditetapkan sebagai ulil amri. Dia mengangkat menteri agama sebagai pelaksana. Menteri agama mengangkat kepala kanwil di tingkat provinsi, provinsi mengangkat lagi kandepak di tingkat kabupaten kota, kandepak mengangkat kua di tingkat kecamatan. Maka kua adalah wali hakim. Paham? Kau nikah kemarin siapa walinya? Aku walinya wali hakim. Siapa wali hakimnya? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Bingung dia. Kalau gitu tak salah aku kemarin. Ini ceritanya panjang. Sultan-sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Diangkatlah Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat Kua. Kua itu sebagai representasi hakim. Itulah maka orang yang tak punya wali dinikahkan oleh Pak Kua. Itulah mengapa tak ada Kua perempuan. Paham? Ini mesti dijelaskan sejarahnya. Kalau tidak nanti orang bingung. Ini ada nilai historis dan fikih di dalamnya. 3. Bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang ayah, adik ayah, saudara kandung ayah. Saya adik saya laki-laki, dia punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara kandungnya, maka sayalah yang mewalikan dia nikah. Adik saya itu meninggal, keponakan saya yang laki-laki, saudara kandung meninggal, saya pun meninggal, Sami dan Hazik mewalikan dia. Begitu urutan perwaliannya. Apakah boleh perempuan yang sudah janda memilih walinya sendiri? Kalian pikir ini pemilihan kades? Wali itu ada urutannya. Tapi boleh wali itu beralih karena musafir jauh, atau wali itu mau wakilkan ke wali lain. Itu ada aturan hukumnya, bukan asal-asal. Jangan mau nikah siri. Perempuan-perempuan, kakak-kakak, jangan kalian mau nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, tiba-tiba laki-laki itu pergi, tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Sampai mati kalian tak bisa berlaki lagi. Macam mana kalian mau cerai? Tapi kalau kalian nikah dengan hukum, pergi dia 6 bulan dia pergi, kalian pergi ke pengadilan agama, karena dia sudah baca sirat taklik waktu akad. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau dia menyakiti fisik, dia datang ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirat taklik itu. Sirat taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah, lepak biru sebelah. Kemana
Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Tapi kalau kalian nikah surat, langsung kalian buat surat laporan. Bisa. Tak pulang-pulang, laporkan. Malang tak dapat tolak, untung tak dapat diraih. Habis akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Sah. Mati dia. Cuma kalian dapat warisan. Rupanya dia punya bini pertama. Bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat, karena kau tak resmi. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum, maka kau bisa menuntut ke pengadilan, dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan, kalian rugi. Kalau laki-laki ini setuju aja itu. Orangnya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya, perempuan adalah adik saya, perempuan adalah emak saya, perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran, jangan mau kalian digonceng orang, jangan mau kalian dibawa nonton, disuntikkannya dari bawah nanti obat tidur, macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan, kalian anakku, kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook, diundang ke kos-kosan, sampai kos-kosan kasih minum sakit kepala, dikerjainya, difotonya. Habis itu diancam, nanti kalau kau macam-macam, ku share ini ke WhatsApp. Tak ngerti, dibunuhnya, diambilnya duitmu. Mau juga kau lagi pacaran, perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang baik karena perempuan baik. Suami ini sebetulnya tak terlalu, tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik, suami jadi baik, anak jadi baik, cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang di sini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran, dia berijazah, dia punya keahlian. 3 tahun pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngapal Quran aja, tak diganggu. Tahun keempat baca kitab. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill, kursus menjahit. Supaya nanti dia rupanya bakatnya di menjahit, bisa menjahit baju sekolah. Paling tidak baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner, rupanya dia punya keahlian memasak, bisa dia punya catering, ada usaha dia. Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi. Tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Bisa Ustadz kami libatkan? Jangan. Kita tahu bahwa perempuan itu punya kewajiban untuk tinggal di rumah, Ustadz, untuk berada di rumah. Tapi kondisinya ketika dia di rumah dan tidak bekerja, maka kebutuhannya tidak terpenuhi kalau si perempuan tidak bekerja. Nah, fikih prioritas ini memandangnya seperti apa, Ustadz? Memilih untuk di rumah, kebutuhannya tidak terpenuhi atau tetap bekerja? Perempuan bekerja ini mau mencari makan atau mau mencari lebih?
Kalau cari makan, makan pokok. Kalau mau cari lebih, apa yang mau dicari perempuan di luar itu? Gaji suami udah cukup. Kalau mau mencari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Kesuksesan perempuan adalah ketika punya anak soleh dan solihah. Profesor, doktor, LCMA, PhD, jenderal, dokter spesialis, tidak ada apa-apanya ketika anak jadi pecandu narkoba, pezina, LGBT. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan pendidikan. Prestasi tertinggi perempuan adalah menjadi pendidik, pembentuk anak soleh. Penghargaan tertinggi perempuan bukan Grammy Award, bukan dari penghargaan internasional. Penghargaan tertingginya adalah dapat amal jariah, dapat surga, dapat mahkota dari cahaya. Jadi setiap perempuan mesti menanamkan itu dalam pikiran. Apa yang mau ku cari ini sekarang keluar rumah? Dengan mudarat yang luar biasa. Berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, keluar jam 4, macet sampai rumah jam 6, sholat bertinggalan. Kecuali memang untuk cari makan. Suami cacat, na'udzubillah, pengangguran, ini cari makan nih Pak Ustadz. Oke lah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau cuma mau cari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Adakah yang lebih dari surga Jannatul Firdaus? Perempuan-perempuan perlulah merenung sejenak tentang skala prioritas. Tak sebanding antara duit yang didapat dengan mudarat yang diterima. Anak kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, suami. Banyaklah berita yang kita tonton, kita lihat hari ini akibat dari perempuan yang meninggalkan sangkarnya, meninggalkan tempatnya. Waqarna fi buyutikunna. Saya tetap yang jalan tengah. Maksud jalan tengah ini saya bukan pendapat perempuan nggak boleh sama sekali. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustadz. Tafsir paling bersih. Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Semeter, 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang. Dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Enggak, orang bosan baca sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Quranil Azim. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau antum mau panjang, tafsir bil ma'sur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena dia tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama Yaman. Tafsir Jalalain. Kalau yang modern Pak Ustaz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan. Disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Tafsir Safwatut Tafasir. Pilihan kombinasi dari beberapa tafsir.
Syekh Sobuni baru saja meninggal, ulama Damaskus, Suriah. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuman akidahnya bukan Ahlus Sunnah, dia Mu'tazilah, tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustaz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih ambil Wahbah Zuhaili, untuk tafsir, tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tafsir lain Pak Ustaz, itu aja lah dulu. Asik bertanya-bertanya aja. Udah dikasih tak pula dibeli. Jika seorang suami bersedekah, apakah pahala sedekahnya mengalir ke anak dan istrinya? Kalau kepala rumah tangga berkurban seekor kambing, maka istri dan anaknya sampai dapat. Lalu ada orang 2.700.000 kurban aku, 27 biniku, 27 anakku, afdal. Tapi dia tak sanggup, aku seekor kambing aja untuk aku. Dia dapat, bininya dapat, anaknya dapat. Datang seorang perempuan mengadu, ya Rasulullah, suamiku bisa jihad, suamiku puasa tak putus, suamiku sembayangnya tak putus, aku menjaga anak, aku maaf cakap haid. Kata Nabi, husnu taba'uli kunna li azwaji kunna ta'dilu dzalika kullahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Kau layani keluargamu, kau layani suami rumah tanggamu dengan baik, sama pahala kalian dengan pahala jihad suami. Ini sekarang banyak suami-suami pas mendaftar kurban, saya Pak, namanya Pak Hajjah. Loh, nama bapak? Istri saya, tahun lalu kan udah saya. Nampak betul dia ketakutan sama bininya. Tahun lalu saya, nggak enak lah nama saya terus tiap tahun. Tahun ini nama istri saya lah. Inilah ciri-ciri orang yang tak kena azab kubur. Laki, Ustadz, tolong motivasi abang saya biar agak berani sikit ke bininya. Ada WA melalui Ustaz Henry. Saya jawab, orang Indonesia yang ketakutan melawan Belanda dimotivasi sama Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, semangat melawan Belanda. Orang takut melawan Belanda bisa dimotivasi, bisa diceramahi, tapi orang yang takut bini tak bisa. Orang yang takut bini itu kalau dia mati, dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, ini tak usah kita azab, ini udah azab kali di dunia. Kalian yang belum berbini, jangan ketawa. Kalian pikir kalian udah bebas. Nanti pas dapat, barulah kalian ingat, betul kata Ustaz Somad. Abang di mana? Selamat kalian dari azab kubur. Jadi kalau kalian belum berbini, ketawa agak tahan-tahan sedikit. Bagi yang udah berbini, lepas ketawanya, berarti memang akulah itu. Betul kali cakap Ustaz nih, betul Ustaz, betul Ustaz. Memang lepas lagu nih, kata dia. Berdosakah kita membuat ibu kita menangis karena dia ketahuan keluar kota mengunjungi cucu dari pelakor anak pertamanya, seolah-olah setuju dengan pelakor tersebut? Sungguh payah membaca kitab nih, lebih payah lagi memahami. Tunggu sebentar ya. Jadi ibu ini punya anak, anaknya ini nikah
punya anak cucu. Lalu kemudian anaknya ini berselingkuh sama pelakor. Lalu si ibu ini mengunjungi si cucunya dari pelakor tadi. Lalu kemudian marah. Entah anaknya entah siapa lah pokoknya marah. Kenapa ibu kunjungi cucu pelakor itu? Menangis ibu ini. Kata almarhumah mak saya dulu ke saya, ke adik saya, selama aku bernyawa, selama aku hidup, kalian tak boleh berbini dua. Tak boleh. Ibu pesankan juga ke anak-anak ibu, selama aku bernyawa, selama aku hidup, aku tak mau kalian macam-macam. Jangan anak tu salah malah dikunjungi, lalu si anak tu merasa perbuatannya benar, pembenaran. Ibu, kalau anak ibu nanti begitu, ibu mesti mengamuk, ibu mesti marah. Jangan kau macam-macam. Kabarnya kau sekarang udah ada hubungan sama pelakor. Iya mak, ini sambal belacan udah aku siapkan. Lado hijau, kulado pelakor tu nanti. Mana nomor pelakor tu? Ini mak, kasih nomor. Halo pelakor, iko lado hijau ha. Wang dakek dah nak ambo tu ha. Ambo gulai wang itiak lado hijau. Ha? Bukan malah dikunjungi pula perbuatan anak yang tak betul. Si anak pun merasa, oh berarti aku tak salah. Itu maka dibuat nama Yayasan Nihajah Rohana. Mak kami ini tak pernah takut, walaupun kami udah kuliah, udah nikah, udah punya anak. Oh ngamuk, asal tak betul dihamuk. Kenapa takut sama anak? Istri sahnya tidak mengetahui tentang pelakor dari suaminya. Ibunya pun jarang melihat cucu dari istri sahnya. Ibu ini tak betul ini. Cocoklah ibu ni punya anak. Ibu ni hantu, anaknya setan. Patutlah anaknya itu tak betul, karena maknya tak betul. Kalau maknya betul, tak mungkin anaknya berani. Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus silaturahim dengan mertua sendiri dan keluarganya, yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Wa amruhum syura bainahum. Kalau ada perempuan mengalami macam ini, maka kasih tahu sama anak mertua itu. Anak mertua itu siapa? Suami. Bang, tolong panggil mak itu dulu bang. Kalau aku manggil dia marah sama aku. Panggil. Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan sekeluarga, duduk sama-sama. Judulnya mau dibawa kemana hubungannya? Aku nih makcik, panggil apa sama mertuanya? Mother. Mami. Mami itu yang keluar dari kubur itu. Mami yang di Mesir. Aku nih makcik, bukan jumpa kalian di tong sampah. Aku nih dulu kan kalian pinang baik-baik. Kan datang kalian pinang aku ke rumah kan? Begitu kan dia. Cuman bahasanya jangan macam saya ini, lembut. Kalau macam saya ini kumat, darah tingginya mati dia langsung. Lembutlah. Makcik, aku ini dulu kan kalian pinang dengan baik. Kenapa kalian musuhi aku sekarang? Duduk musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalian nanti nikah sama laki-laki, punya mertua, dimusuhinya kalian, diejek-ejeknya kalian. Yang kalian diam. Kalau masih hidup aku, ada nyawa aku, lapor. Kumpulkan mertua-mertua kalian itu semua. Mertua-mertua setan. Anak ini dari taman SD ku sekolah kan. Anak ini diajar Ustazah Fatimah ngapal Quran. Kenapa kalian musuhi dia? Dia ini bukan binatang. Saya kasih tahu. Tidak bagus-bagus. Buatkan teh manis, kurang manis. Dikasih gula, pahit kali. Dikasih manis, manis kali. Mau apanya kau?
Manusia ini kalau kita tidak bersikap, dipijaknya kepala kita. Betul? Setuju ibu-ibu ini semua. Kalian jangan kalian lembek-lembek. Kalau hidup aku, mengadu kalian ke aku, datangkan laki kalian, datangkan mertua kalian. Kalau aku udah mati, lapor ke Sami. Sami itu kapal. Jangan kalian diam. Jangan kalian diam.